Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Netflix terbaru berjudul Seoul 5. Bercerita tentang kelompok anak muda yang direkrut untuk memata-matai tentang kasus penggelapan dan juga pencucian uang. Yois, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1988, kita diperlihatkan dua orang yang masing-masing bernama Dongwook dan rekannya bernama Joonggi. Nah, mereka berdua mendapatkan tugas untuk menyelundupkan senjata di Arab Saudi. Setelah mereka berhasil, Dongwook mendapatkan upah dan juga tiket untuk mengikuti balapan mobil di Amerika Serikat, dan ia juga akan bertemu ibunya. Mereka berdua akhirnya pulang ke Korsel yang bertepatan dengan Olimpiade yang diadakan di Korea. Mereka berdua bertemu dengan temannya yang bernama Boknam. Belum sempat memasukkan semua barangnya, di belakang mereka ada polisi yang mengikuti. Melihat hal itu, Dongwook pun langsung masuk ke mobil milik Boknam. Akhirnya Dongwook sampai di Sangye, wilayah rumahnya. Ternyata mereka berdua diikuti oleh polisi yang ada di bandara, dan ia juga dihampiri teman lamanya yang bernama Galji, ingin menunjukkan skill mengemudinya. Tapi Dongwook berhasil melewati mereka semua dengan ngedrift yang membuat pasir beterbangan menghalang pandangan polisi. Dan akhirnya mereka bertiga sampai di rumah. Tak lama kemudian adik Dongwook yang bernama Yeonhae datang. Mereka berempat masuk dan bertemu dengan satu temannya lagi yang bernama Hosam. Nah, mereka berlima tergabung dalam grup bernama Sangye Saprim dan setiap orang mempunyai skillnya masing-masing. Dongwook yang merupakan pengemudi terbaik sekaligus pemimpinnya, Joonggi mekanik terbaik, Boknam navigator terbaik karena ia hafal semua jalan di kota Seoul, Yeonhae yang merupakan ketua klub motor terbesar di Korea. Tak lama setelah merayakan kedatangan Dongwook, ternyata para polisi sudah datang bersama dengan jaksa yang bernama An. Mereka berlima ditangkap oleh jaksa An karena perbuatan masing-masing. Dongwook dan Joonggi melakukan penyelundupan, Boknam bisnis taksi ilegal, Yeonhae yang sering ugal-ugalan, dan Hosam yang sering gonta-ganti cewek. Si jaksa mengajak Dongwook beserta kawan-kawannya untuk bekerja sama menangkap penjahat. Jika berhasil, catatan kriminal mereka berlima akan dihapus dan akan diberi visa untuk ke Amerika mengikuti balapan. Dongwook pun akhirnya setuju. Mereka berlima ditugaskan untuk memata-matai orang bernama Kang In-suk yang mengelola penggelapan dan pencucian uang dari rezim atau pemerintahan sebelumnya. Kang In-suk juga memiliki bawahan yang merupakan komandan militer bernama Lee Hyun-gyun yang mengatur pengiriman uangnya. Target utama dari si jaksa ini adalah seorang diktator. Nah, berhubung para kurir Kang In-suk tertangkap semua, Kang In-suk mengadakan lomba balapan untuk merekrut kurir baru. Dan Dongwook disuruh ikut lomba tersebut agar bisa menjadi kurir dan mendapatkan informasi untuk si jaksa. Si jaksa juga memberi Dongwook mobil untuk tugasnya. Di sini Hosam ditugaskan berbeda, yaitu ia menjadi mata-mata sebagai seorang DJ di kantor Kang In-suk. Mereka berlima pun langsung membuat rencana dan memodifikasi mobilnya untuk balapan besok. 야 윤희야 오빠가 되면 되는데 뭐라 잘했다 방금 잘했어 꺼져라. 데드라인은 10분이지만 그 전에 차 먼저 박살날지도 몰라. Tibalah di hari balapan, mereka mendapatkan roll film untuk dikirim ke Kang In-suk. Dan balapan akhirnya dimulai. Dongwook dibantu Boknam yang seorang navigator dengan mudah menyingkirkan lawannya yang menghalang dengan skill mengemudinya. Hingga akhirnya dia menabrak mobil milik Galji yang membuat mobilnya rusak cukup parah.
lama kemudian pembalap lain datang dan Donwook tidak bisa menyalip karena mesinnya berasap. Beruntung Yonhee datang berpura-pura menjadi polantas menghadang musuh dan menusuk bannya. Pembalap musuh yang sadar jika itu polisi bohongan langsung menancap gas. Tapi karena ban mobilnya yang sudah ditusuk, pembalap tidak bisa menyalip Donwook karena bannya bocor. Akhirnya Donwook berhasil sampai duluan dan menjadi pemenang. Donwook dan lainnya bertemu dengan Kang In-suk. Donwook yang berhasil menang akhirnya direkrut menjadi kurir dengan bayaran yang sangat mahal untuk satu kali pengiriman. Dan sekretaris Kang In-suk memberi aturan-aturan untuk pengirimannya. Setelah merayakan keberhasilannya, ternyata ada Komandan Lee langsung membakar mobil Donwook, yang dimana itu adalah bagian dari ujian. Karena tidak ada mobil pengganti, Donwook dan kawan-kawan bertemu dengan si jaksa untuk minta mobil baru. Si jaksa kemudian menunjukkan mobil-mobil mewah yang ada di garasi. Bukannya diberi mobil mewah, mereka malah diberi mobil biasa. Kemudian kepala jaksa datang tidak mempercayai Donwook dan temannya yang dinilai selengean. Tapi jaksaan meyakinkannya karena Donwook adalah orang yang pas untuk tugas tersebut karena tidak dikenali oleh jaksa maupun polisi. Jungi kemudian meminta mobil tambahan yang dimana mobil yang dipilih adalah mobil si jaksa. Dengan terpaksa jaksaan harus memberi mobilnya. Setelah mendapat sumbangan mobil, Donwook dan kawan-kawan langsung memodifikasi mobil agar bisa mengangkut uang dengan jumlah banyak. 휠은 인치야? Setelah selesai dimodifikasi, Donwook langsung menjalankan tugasnya sebagai kurir pengiriman uang haram. Awalnya pengiriman berjalan lancar, sampai Donwook mendapatkan bonus. Hingga akhirnya ia sempat ketahuan oleh Intel. Donwook pun langsung kabur dan dengan cepat ia langsung parkir yang membuat polisi tidak menyadari hal tersebut. Setelah melakukan pengiriman, Donwook laporan kepada jaksaan. Dan Husam juga bilang, jika Kang In-suk juga memiliki barang-barang sejarah yang pastinya harganya sangat mahal. Husam juga melihat sebuah ruang rahasia yang diduga di tempat itulah Kang In-suk menyimpan buku transaksi uangnya selama ini. Hari demi hari berlalu, sekarang Donwook dan kawan-kawannya sudah tajir dari hasil pengirimannya. Kemudian mereka tidak sengaja bertemu dengan Kang In-suk. Kang In-suk kemudian memberi hadiah sebuah apartemen yang sangat mahal atas kerja keras mereka semua selama ini. Besoknya saat akan pergi melakukan pengiriman, Donwook dan Jungi dipepet oleh dua truk. Saat menyalip tiba-tiba ada sebuah mobil menghalangi yang membuat Donwook hampir kecelakaan. Yang ternyata Komandan Lee dalang dari semua ini. Ia juga menyandra Boknam dan Yonhee. Komandan kemudian bilang mereka bertemu dengan seseorang. Jika tidak mengaku, ia akan membunuh Yonhee. Tapi Donwook dan kawan-kawan tetap bilang jika mereka tidak bertemu siapapun. Karena tidak ada yang mengaku, Yonhee akan dibunuh. Donwook menawarkan dirinya saja yang dibunuh dibandingkan adiknya. Tapi saat akan ditembak, ternyata itu adalah pistol air. Dan ini hanyalah sebuah ujian agar Donwook dan kawan-kawan tidak membocorkan rahasia. Kemudian scene berganti ke Husam yang sedang kencan dengan sekretaris Kang In-suk. Saat sekretaris mandi, Husam dengan segera menduplikat kunci ruang rahasia tersebut yang ada di tas sekretaris. Kemudian Donwook datang ke jaksaan untuk berhenti menjadi mata-mata karena ia takut rekan-rekannya akan mati jika pekerjaan ini terus berlanjut. Tapi jaksaan mencoba meyakinkan Donwook karena jika terus dibiarkan, diktator tersebut akan terus mengambil uang hasil pajak masyarakat Korea untuk keperluan pribadi. Dan jaksaan tidak akan menghapus catatan kriminal Donwook dan teman-temannya.
Tapi Dongwook tidak peduli dan tetap ingin berhenti. Saat di rumah, Woo-sam mencoba membujuk Dongwook agar terus lanjut, karena Woo-sam sudah mendapatkan kunci menuju buku rekening Kang In-suk. Jika berhasil, mereka bisa pergi ke Amerika. Tapi Dongwook tetap ingin berhenti karena tidak mempercayai Jaksaan dan ingin segera pergi ke Amerika. Karena Dongwook ingin berhenti, mau tidak mau anggota tim lainnya harus mengambil buku transaksi tanpa Dongwook. Rencana pencurian buku transaksi pun dimulai. Yonhee berpura-pura menjadi cleaning service memasuki ruangan rahasia tersebut. Dan Husam yang jadi DJ di sana menyalakan musik dengan keras untuk mengalihkan perhatian penjaga. Yonhee pun berhasil mendapatkan bukunya, tapi saat akan keluar ternyata Kang In-suk sudah datang. Dengan terpaksa Yonhee harus lewat pintu belakang, tapi di sini ia dicurigai oleh pegawai di sana. Beruntung Yonhee berhasil kabur dengan dibantu oleh Dongwook yang kembali demi teman-temannya. Kemudian scene berganti ke komandan yang ternyata di rumah Dongwook sudah disadap dan komandan mendengar percakapan Dongwook dan Husam yang membahas tentang misinya. Komandan pun langsung melaporkan hal tersebut ke Kang In-suk. Karena si komandan melaporkan dengan nada yang ngegas, hal itu membuat Kang In-suk marah, langsung melempar sup panasnya ke komandan. Dongwook yang sudah dapat bukti transaksi Kang In-suk segera memberikannya ke jaksa. Tapi saat sampai di kantor, di sana sudah sangat sepi dan berantakan. Wusam kemudian menemukan visa mereka semua yang ternyata selama ini jaksa menepati janjinya. Saat akan pergi dari sana, Wusam menyuruh Dongwook ke mobil duluan. Saat akan mencapai mobilnya, tiba-tiba ternyata jaksaan sudah lebih dulu disiksa oleh komandan. Dan ia sempat memberi kunci mobilnya dan menyuruh Dongwook segera pergi sebelum tewas. Wusam dari dalam ketahuan dan segera pergi menuju mobil. Namun sayangnya Wusam tertangkap dan menyuruh Dongwook pergi saja. Akhirnya Dongwook terpaksa meninggalkan Wusam. Wusam yang tertangkap akhirnya disiksa untuk memberitahu lokasi teman-temannya. Kang In-suk juga memberi Wusam sebuah potongan tangan yang ternyata tangan tersebut adalah milik sekretarisnya sekaligus cewek yang disukai Wusam. Tapi di sini Wusam tetap tidak mau memberitahunya. Kemudian muncul sebuah berita tentang tewasnya jaksaan yang dimana Dongwook dan kawan-kawan dituduh sebagai pembunuhnya. Dongwook kemudian meminta bantuan ketua jaksa dengan memberi bukti transaksi Kang In-suk. Tapi si ketua jaksa tidak bisa karena jaksa agung berada di pihak Kang In-suk. Akhirnya Dongwook berencana untuk membersihkan namanya dan akan menghancurkan uang yang sudah dimiliki Kang In-suk untuk balas dendam. Dongwook dan ketua temannya segera pergi ke tempat pengiriman dan segera naik ke truk secara diam-diam. Sedangkan Boknam dan Yoongi mengikuti dari belakang. Kemudian komandan bertemu dengan Kang In-suk yang menyuruhnya untuk mengirim semua uang ke bandara untuk dibawa ke luar negeri saat hari Olimpiade agar tidak menarik perhatian. Setelah menemukan lokasi penyimpanan uangnya yang berada di sebuah kuil, Dongwook kembali ke mobil dan segera menghampiri komandan. Dongwook kemudian bilang jika ingin mengetahui sebuah rahasia, komandan harus membebaskan Husam. Mengetahui Husam masih hidup, Dongwook menyalakan rekaman suara yang di sini ternyata Kang In-suk dan sang diktator akan mengkambing hitamkan komandan setelah mengirimkan uangnya. Dongwook berpura-pura membantu komandan untuk mengantarkan uangnya jika tidak mau dipenjara. Mau tidak mau komandan pun setuju dan akan membunuh Dongwook jika ia mempermainkannya. Karena rumah Dongwook sudah hangus karena dibakar oleh komandan, Dongwook memodifikasi mobilnya di garasi milik Galji. Dongwook dengan dibantu Galji memodifikasi ulang mobilnya dengan dicat warna putih seperti lambang Olimpiade.
Hal itu agar warnanya tidak menarik perhatian warga saat hari pembukaan Olimpiade. Dongwook juga membuat rencana akan mengambil uangnya saat Husam berhasil diselamatkan. Singkat cerita, semua persiapan sudah selesai. Dongwook pun langsung pergi menuju kuil mengangkut uangnya. Dan salah satu anak buah komandan menemani Dongwook agar tidak macam-macam. Setelah semua pergi, Yonhee pura-pura jadi biksu langsung masuk ke dalam menyelamatkan Husam. Setelah Husam berhasil diselamatkan, Jeongi langsung menembakkan Suar. Melihat sinyal, Dongwook langsung mengalihkan penjaga dan mendorongnya keluar mobil. Tak lama kemudian, Boknam datang dengan mobil taksinya membantu untuk menyingkirkan komandan beserta anak buahnya. Tapi sayangnya di sini Boknam ditabrak hingga mobilnya terbalik. Dongwook segera kabur menuju Galji yang ada di parade Olimpiade. Dan mobil Dongwook berhasil mengelabui orang-orang. Komandan masih mengejar, tapi ia harus terhadang oleh polisi yang menjaga parade. Galji pun langsung menembak dengan asap agar Dongwook bisa kabur. Boknam masih berusaha menyelamatkan diri sebelum mobil meledak. Kemudian Husam datang lompat dari truk dengan mobilnya dan segera menyelamatkan Boknam sebelum mobilnya meledak. Dongwook yang berhasil kabur masih dikejar oleh komandan, ditambah polisi karena kekacauan barusan. Tapi Yonhee kemudian datang dengan geng motornya melempari kaca mobil musuh untuk memperlambatnya. Yonhee dan Jungi kemudian menaruh sebuah alat agar Dongwook bisa melaju dengan miring melewati penjaga. Dongwook berhasil, sedangkan anak buah komandan harus menabrak karena tidak seimbang. Dongwook yang hampir sampai masih dikejar oleh komandan di belakang sambil menembaki mobilnya. Lalu kemudian Yonhee datang membantu dan tiba-tiba Husam datang dari arah samping langsung menabrak mobil komandan. Belum sempat menyelamatkan diri, mobil komandan harus meledak menewaskan dirinya. Dongwook dibantu Husam langsung masuk ke pesawat. Setelah berhasil masuk, Dongwook menyalakan kamera untuk bukti kalau Kang In-suk adalah orang jahat. Dongwook yang sebelumnya takut dengan Kang In-suk sekarang ia sudah tidak takut lagi. Dan ia pun langsung menyerang penjaga di sana serta membuka kabin pesawat. Dongwook sambil ditembaki Kang In-suk langsung menabrak penjaga dan Kang In-suk. Tapi saat akan terjun, mobilnya tersangkut yang membuat Dongwook akan ditembak Kang In-suk. Beruntung pistolnya kosong dan Dongwook langsung menancap gas terjun bebas menggunakan mobil serta membawa semua uang milik Kang In-suk sampai terbang kemana-mana. Setelah pendaratan yang kurang mulus, Dongwook berhasil selamat di Tolong Gulji. Tak lama kemudian terjadi hujan uang yang diakibatkan oleh Dongwook. 그리고 검찰이 강 씨의 계좌 내역을 확인한 결과 으로 불리던 강일숙 씨가 오늘 오후 구속 Setelah kejadian tersebut, catatan kriminal mereka berlima sudah dihapus oleh ketua jaksa. Tapi sebelum pergi, mereka mampir ke makam jaksaan. Kemudian Dongwook mengeluarkan tas yang ternyata ia sempat mengambil beberapa uang milik Kang In-suk untuk sangu ke Amerika. Di akhir film ternyata penjahat utama sang diktator masih bebas dengan pura-pura menjadi biksu dan film pun berakhir.
Itulah guys, alur cerita film Soul 5. Menurut saya film ini cukup bagus karena ceritanya yang hampir mirip dengan Fast and Furious. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.